jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. WA lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini. Sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Setelah melihat video tadi, saya ingin bertanya kepada Tuan Guru Ustadz Bahtiar Nasir. Pertanyaan pertama, tadi di dalam video itu dijelaskan bahwa Ustadz mengatakan orang yang maunya demo terus berarti sudah dapat penghasilan di sana. Boleh tanya Ustadz, penghasilannya berapa? Kemudian siapa yang bayar? Jadi pernyataan yang dikatakan itu kalau orang yang maunya demo terus itu berarti sudah punya penghasilan di sana. Wallahi kami tidak ada yang bayar, seperak pun tidak ada yang bayar. Jadi ya mungkin ada. Jadi saya minta tabayunnya dari Ustadz kira-kira. Kalau melihat video ini segelas saya kasihan melihat ibu yang tertulis namanya bernama Bunda Mary, seorang aktivis dari Lampung. Dia mempertanyakan atau mungkin bisa dikatakan protes pada pernyataan Bapak Bahtiar Nasir. Bapak Bahtiar Nasir adalah mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI. Dia juga meminta agar pihak yang masih suka ngamuk-ngamuk memakai cara di tahun 2016 jangan mau dipengaruhi lagi untuk turun demo. Sekarang kita kembali lagi ke perempuan bernama Bunda Mary tadi. Kalau melihat rekam jejaknya, ternyata Bunda Mary ini bukan orang sembarangan bagi para kelompok yang suka demo. Bunda Mary menjadi idola aktivis Indonesia tapi disangkakan pasal 76. Pasal 87 karena menggelar aksi bela Islam pada 8 Maret 2022. Pasal menyangkakan pelaku yang memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Bunda Mary ini merekrut orang untuk ikut demo tanggal 8 Maret 2022 yang lalu. Karena perbuatannya ia ditahan selama 5 hari di Mapolres Lampung Utara sejak Rabu tanggal 18 bulan 5 2022 lalu. Dan dibebaskan Senin 23 bulan 5 2022 siang. Namun yang menarik di sini bukan rekam jejaknya yang harus berhubungan dengan polisi, melainkan komplainnya kepada Bapak Bahtiar Nasir. Di situ Bunda Mary mempertanyakan soal dana atau bayaran yang berhubungan dengan demo. Di video itu dia menanyakan bayarannya berapa dan yang bayar siapa. Pertanyaannya, apakah ibu itu benar-benar orang yang tulus dan lugu sehingga tidak tahu kalau dalam demo ada bayarannya? Sebab yang bicara adalah salah satu pemimpin demo mereka, yakni Ustadz Bahtiar Nasir. Kalau tidak tahu demo ada bayarannya, ya kasihan sekali ibu itu, cuma jadi korban. Katanya dia melakukan dengan sukarela tanpa imbalan, demi membela keadilan dan kebenaran. Ini kan kasihan, padahal Bahtiar Nasir secara tidak langsung mengatakan kalau demo itu ada bayarannya. Kasihan si ibu itu sampai tidak kebagian, bahkan harus dipenjara sebab kasus perekrutan anggota demo. Perlu diketahui untuk merekrut orang tentu ia harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan mungkin biaya. Dan akibatnya ia kehilangan kesempatan mengurus keluarga, mengurus suami maupun anak. Bahkan ia juga harus dipenjara. Tapi ia tidak dapat apa-apa, padahal ada di kelompok lain yang melakukan hal yang sama ternyata mendapat uang. Kasihan. Atau memang Bunda Mary ini sebenarnya tahu dan mungkin dapat jatah juga karena ikut merekrut anggota dan menggerakkan massa. Tentu bayarannya lumayan. Tapi karena proyek gelap ini dibongkar sendiri oleh salah satu mantan pemimpin demonya, yakni Bahtiar Nasir, ia pun jadi kelabakan. Jadi ketahuan kalau dia dapat uang sementara orang-orang yang ia rekrut mungkin tidak dapat apa-apa. Mereka taunya bela kebenaran, bela keadilan, dan bela Islam.
Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah ibu ini benar-benar tidak tahu kalau demo itu ada bayarannya, tapi ia tidak dapat jatah uang karena ketidaktahuannya itu? Atau sebenarnya ia dapat jatah tapi malu kalau ketahuan? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar.